Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Maharani Raja Guguk. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Saya berasal dari SD Negeri 091353 Halautan. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Hesron Raja Guguk dan Ibu Fasilitator Ibu Sudarni. Kali ini saya akan melakukan diskusi pra supervisi akademik bersama rekan kerja saya Ibu Saryanti Saragi, guru kelas 2 di SD Negeri 091353 Halautan. Selamat pagi Bu Saragi. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Terkait supervisi akademik yang saya sudah bicarakan kemarin sama Ibu, kira-kira kapan bisa kita laksanakan? Boleh hari Senin? Hari Senin? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu, nanti di supervisi yang mau saya lakukan itu di kelas berapa dan bidang studi apa, mata pelajaran apa? Di kelas 2 dan bidang studinya matematika ada. Matematika Bu. Oke. Jadi sebelum kita melakukan supervisi akademik Bu, saya sedikit diskusi dulu dengan Ibu. Sebelum kita melakukan supervisi akademik ini pra supervisi namanya ya Bu. Jadi saya mau tanyakan di sini Bu, tujuan pembelajaran nanti di hari Senin ketika saya supervisi itu, tujuan pembelajarannya kira-kira apa itu? Kalau itu nanti melalui diskusi kelompok, murid dapat menyajikan pecahan mulai dari 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaikan dengan bagian dari satu benda. Berarti materinya ini tentang pecahan ya? Iya, pecahan ya di kelas 2 ya Bu? Iya. Berarti dengan melalui diskusi kelompok, murid dapat menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Jadi nanti di supervisi yang akan saya lakukan, pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang mau Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu? Apa yang Ibu kembangkan? Apa yang mau dicapai dalam pembelajaran itu? Pengembangan yang mau saya ambil, keterampilan kinerja praktik murid dalam menyelesaikan masalah melalui diskusi kelompok. Keterampilan kinerja praktik ya murid ya. Praktik dalam menyelesaikan masalah. Iya. Nah, di sini Bu, strategi yang Ibu persiapkan itu bagaimana? Seperti biasa, yang pertama memberi pengertian dulu apa itu pecahan, apa itu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Saya jelaskan dulu dengan lewat ceramah atau diterangkan. Berikutnya saya akan bagi atau saya akan serahkan ke mereka diskusi kelompok melalui pembagian siswa. Bagaimana Ibu membagikan murid itu ke dalam kelompok? Bisa diceritakan? Oh iya, kebetulan kami di kelas 2 ada 6 orang murid atau 6 orang siswa yang nanti akan saya bagi jadi 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok itu ada 2 orang. Nah, di situ mereka akan melakukan diskusi nanti. Jadi di kelas Ibu akan bagikan 3 kelompok. Iya. Masing-masing kelompok itu ada 2 orang. Iya. Nah, jadi dalam diskusi kelompok ini kira-kira yang mau Ibu kembangkan itu kepada murid itu apa? Dalam diskusi kelompok yang sudah Ibu buat nanti. Yang pertama, keterampilan mereka bekerja sama menyelesaikan satu masalah. Yang kedua, lebih ke persiswanya, melatih percaya diri, karena nanti setelah selesai saya ceramah, saya bagi kelompoknya, selesai itu saya akan suruh siswa satu-satu ke depan buat menggambarkan bagaimana jika saya tulis dulu nanti 1/2, mereka akan gambarkan itu sendiri ke depan ke papan tulis. Bagaimana bentuk bendanya ketika dikatakan 1/2? Iya. Oke, berarti yang mau dilatih itu kerjasama dalam memecahkan masalah. Gitu ya. Iya. Oke. Percaya diri siswa untuk tampil ke depan kelas. Percaya dirinya juga. Iya. Berarti ini untuk hari apa tadi? Hari Senin ya. Iya. Di jam keberapa ini bisa Bu? Jam kedua aja nanti mau menjelang istirahat. Jam kedua menjelang istirahat ya Bu. Berarti Ibu sudah sediakan apanya ya? RPP-nya sudah ya? Oh, sudah lengkap. Oke. Berarti hari Senin nanti saya tinggal observasi Ibu mengajar di kelas.
Nah, setelah itu nanti kita lakukan diskusi kembali. Hasil observasi yang saya lakukan, mana yang perlu diperbaiki, mana yang kurang apa ya dibilang, mana yang kurang perlu dibenahi, nanti kita diskusikan. Jadi ini hanya sekedar supervisi pra-observasi, pra-supervisi. Jadi terima kasih buat waktu Ibu ya Bu. Semoga supervisi hari Senin kita nanti berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, nah pagi kali ini untuk hari ini hari Senin kita mau belajar membuat gambar sesuai nilai pecahan. Nanti ada nilai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nanti Ibu akan buat kelompoknya karena kita ada 6 orang, kalian ada 6 orang. Kelompok kita bagi menjadi 3 bagian, satu kelompok dua orang. Ibu akan menerangkan, akan memberitahu masalah pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4 berdasarkan gambar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini atau kali ini, setelah Ibu bagi nanti diskusi kelompok, melalui diskusi kelompok kalian dapat menyesuaikan mana pecahan 1/2, mana pecahan 1/3, mana pecahan 1/4 sesuai gambar. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan di buku kalian, di buku Ena di halaman 43. Membuat gambar sesuai nilai pecahan. Nah, di situ yang pertama dikatakan buatlah sesuai gambar utuh. 2023. Perhatikan, kita tadi mau Ibu bilang tadi kita mau membuat pecahan 1/2, 1/1 berdasarkan. Nah, kita gambar dulu. Apalah kita gambar yang gampang? Bulat atau bola. Nah, ketika Ibu bagi menjadi 2, yang satu Ibu gambar atau Ibu arsir dia seperti ini. Nah, ini dia. Ini menyatakan pecahan 1. Iya, inilah dia pecahan 1/2. Nah, ketika Ibu gambar lagi kotak. Nah, kotak ini mau Ibu bagi, Ibu potong kotaknya menjadi 3 bagian. Jadi berapa yang harus Ibu arsir? 1. Jadi 1/berapa dia? 1/3. Iya, 1/3. Besar dia. Ada ini tempat. Sekarang tadi sudah Ibu jelaskan kita mau membuat gambar berdasarkan pecahan. Sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ada berapa kelompok yang mau kita buat? 3. Masing-masing kelompok ada 2. Putri dengan Rista, Arta dengan Devi, Rika dengan Marsya. Nah, ambil buku tulisnya. Sudah dibuka buku tulisnya? Mana buku tulisku, Marsya? Nah, sekarang Ibu mau memberi tugas kalian berdasarkan kelompok. Buat dulu gambar pecahan. Mulai dari gambar pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nyatakan dalam gambar seperti yang Ibu bikin di papan tulis, tapi gambarnya harus beda. Tadi Ibu gambar bola, gambar kotak. Kalian buat dulu beda gambarnya dari Ibu. Tapi dari gambar itu terdapat pecahan atau menentukan pecahan dari 1/2, 1/3, dan 1/4. Ayo kerjakan masing-masing bentuk pecahan. Boleh satu-satu. Ayo Putri yang buat di buku yang sama. Begitu juga kalian. Bukunya satu aja bukunya. Berdiri Putri, duduk aja.
hasil kalau dia pecahan 1/2. Misalnya kalau mau pecahan 1/2, bunga boleh. Nah, gambar kedua, apa boleh? Gambar apa Putri? Baik, Putri duduk Putri. Sekarang siapa yang sudah selesai? Oke, Ripka depan satu contoh. Nana ini spidolnya, gambarkan ke depan. Gambar apa yang Ripka buat di buku tadi? Gambarkan ke depan. Nyatakan pecahan dari gambar yang Ripka gambar. Ayo, perhatikan ke depan. Geser maksudnya, geser. Nanti. Iya. Agak besar bikin ya Ripka, biar kelihatan kita gambar apa yang Ripka buat. Gambar apa ya? Tulis berapa pecahannya? Bu, kita sudah selesai tadi melaksanakan observasi. Saya sudah mengamati Ibu dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu pada muatan matematika ya Bu, tentang pecahan. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana refleksi Ibu setelah melakukan pembelajaran ketika saya mengobservasi Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana hasil refleksi Ibu? Menurut saya ternyata murid itu lebih cepat tanggap ketika saya menyediakan media untuk bekerja sama daripada menyuruh mereka ke depan kelas. Di depan kelas. Iya. Oh ya, ini bagaimana perasaan Ibu ketika saya mengamati Ibu dalam kelas? Perasaannya bagaimana Bu? Menegangkan Bu. Situasinya seperti mahasiswa yang diawasi dosen. Seperti mahasiswa ya. Ini namanya kita kan belajar ya kan Bu. Istilahnya untuk memperbaikan pembelajaran kita ke depan, ya kan? Jadi Ibu tadi sudah membuat refleksi Ibu. Menurut Ibu sebaiknya murid itu disediakan atau diberikan media ya Bu, Iya. agar mereka bisa lebih cepat tanggap atau memahami materi yang dipelajari. ya. Jadi menurut Ibu refleksi Ibu itu bagaimana terhadap proses pembelajaran tadi? Mengapa tidak ada dibuat media? Ya, itu mungkin kadang kelemahan saya yang tidak terpikir sebagai seorang guru untuk memperbaiki ke depannya, dan ternyata media itu memang perlu buat siswa atau murid. Ya. Berarti kelemahan Ibu ya tentang media ini. Kelemahan yang bagaimana ini Bu? Maksudnya kelemahan yang bagaimana ini? Yang kadang suka lupa bahwa ide itu ternyata bahwa ternyata media itu lebih cepat gitu, jadi alat pembelajaran buat siswa untuk memahami sebuah materi pembelajaran. Ya. Dibandingkan dengan mereka ke depan kelas. Ya. Itu prakteknya. Ya, ya. Oke, jadi menurut Ibu seberapa pentingkah media pembelajaran itu dibuat dalam suatu pembelajaran di kelas? Itu sangat penting, melatih mereka sekalian langsung kinerja, langsung seperti tadi tujuan di awal saya untuk kinerja praktek gitu. Sangat Jadi penting, ya? sangat penting media itu biar mereka. Oke, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depan dalam melakukan pembelajaran di kelas? Dari hasil observasi kita tadi kan kita sudah melihat refleksi Ibu, bagaimana apa yang perlu dibenahi. Jadi untuk rencana tindak lanjut ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Mengembangkan ide yang harus saya pikirkan, terutama media tadi, membuat media kepada mereka, tapi media yang sederhana yang terdapat dalam kelas atau dalam diri mereka sendiri, seperti kertas yang paling gampang. Pasti mereka punya kertas, menyediakan media. Kertas yang Iya. dibagi untuk 1/2 dibagi Ya, 2 dibagi gitu 2, ya. 1/3 dibagi 3 gitu. Oke. Berarti untuk rencana tindak lanjut ke depan menyediakan media Media. pembelajaran ya Bu? Iya. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang singkat ini Bu. Semoga rencana yang sudah kita buat, hasil refleksi yang sudah Ibu utarakan tadi dapat membenahi diri Ibu, membenahi kita untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid kita. Oke, terima kasih ya Bu. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu? Oke.
Kemarin kan Bu, kita sudah saya sudah mengobservasi Ibu mengajar di kelas 2 ya Bu, di tema 7 subtema 1. Nah, sekarang saya mau tanya dulu tujuan dari percakapan kita ini nantinya Ibu mau apa? Ibu pengennya menemukan hal yang baru apa? Gitu. Memperbaiki cara mengajar yang lebih baik, meningkatkan kreatif saya sebagai seorang guru. Oke. Kemarin kan sudah saya observasi Ibu mengajar. Coba Ibu refleksikan hasil dari Ibu mengajar kemarin bagaimana? Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki? Bagaimana refleksi Ibu? Kalau masalah refleksinya, ternyata metode ceramah itu kurang efisien untuk siswa, lebih ke metode menyediakan media kepada siswa, media yang bermacam, mulai dari yang ada di sekitar lingkungan kelas ataupun menyediakannya sebelum mengajar. Ya, berarti perlu disediakan media sebelum kita mengajar, gitu ya. Nah, yang sudah baik dari hasil pembelajaran kemarin itu apa? Dan apa yang masih perlu Ibu perubahi atau Ibu tingkatkan? Kalau yang sudah baiknya, lewat gambar tadi atau media tadi mereka sudah bisa menentukan tanpa harus saya jelaskan dari awal, karena dari gambar tadi ada warna-warni, itu yang baiknya. Kalau yang kurang baiknya sih lebih ke cara mengajar mereka. Saya yang mengajar ke mereka itu mungkin menyederhanakan bahasa penyampaian lagi, selain dengan tetap menyampaikan media. Berarti lebih menyederhanakan bagaimana supaya yang sampaikan itu tersampaikan kepada siswa selain dari media. Oke. Ya, kemarin itu di materi apa itu pecahan ya? Pecahan, ya. Mengenal Pecahan dari pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Oke. Ya, menurut Ibu tadi Ibu bilang perlu media. Menurut Ibu seberapa pentingkah media itu dalam proses pembelajaran di kelas? Sangat penting karena jadi meningkatkan antusias anak-anak untuk belajar lewat media. Menjelaskan dari media itu sendiri bagaimana, lebih ke praktek lewat media, mulai dari belajar membaca tadi. Berarti sangat penting ya, Iya, perlu ya, sangat perlu ya. Oke, ada kehambatan yang Ibu alami ketika kemarin mengajar saat saya observasi, ada kehambatan yang Ibu alami atau kendala gitu? Kendalanya paling itu tadi dari diri saya sendiri aja, lebih ke yang menyederhanakan menyampaikan bahasa selain media. Kalau media anak-anak sudah lebih antusias. Iya. Menurut Ibu, kalau dari saya buat skala 1 sampai 10, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu ada di nilai berapa? Di nilai 8. 8. Yang kenapa 8 itu? Karena masih ada kurang 1 dari 6 siswa saya, hanya 5 yang tersampaikan, yang 1. Jadi idealnya menurut Ibu pembelajaran yang disampaikan itu berhasil harusnya di angka 9. Di angka 9. 9 itu yang bagaimana itu? Sudah yang paling nggak mereka mengerti semua lewat gambar, udah ngerti semua tanpa menyederhanakan bahasa saya tadi. Hanya 1 aja siswa yang terkendala tadi. Berarti poin 9 itu ketika semua murid Ibu mengerti dengan pembelajaran dengan media yang digunakan. Iya. Oke. Kira-kira untuk mencapai angka 9 supaya pembelajaran Ibu itu maksimal seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk lebih meningkatkan kompetensi atau meningkatkan cara belajar atau meningkatkan menciptakan ide-ide kreatif itu? Apalah, siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Kalau saya lebih ke sebenarnya saya harus belajar lagi lewat media-media yang sekarang kan udah ada media sosial, dari YouTube, dari apa. Mungkin saya lebih ke belajar juga mencari media-media yang terbaru yang bikin anak jadi antusias untuk belajar lewat media. Berarti belajar mandiri. Iya, saya belajar mandiri. Selain belajar mandiri, Ibu adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan? Mungkin sharing dengan guru-guru yang sudah lebih berpengalaman di kelas 2 tentunya, guru-guru yang sudah lebih tua. Berarti diskusi dengan
rekan-rekan guru yang sudah punya pengalaman gitu ya. Oke, jadi menurut Ibu kesimpulan dari percakapan kita ini berdasarkan apa yang sudah Ibu lakukan, hasil refleksi dari Ibu, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil? Refleksi buat diri saya sendiri mungkin harus lebih belajar lagi, belajar untuk lebih baik lagi ketika menyampaikan materi terhadap siswa di kelas agar terlaksana apa yang saya targetkan dari nilai 9, anak-anak juga tersampaikan materi yang mereka inginkan. Ya, anak-anak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian itu kapan lagi bisa Ibu rencanakan belajar mandiri, sharing dengan rekan-rekan yang sudah punya pengalaman lama. Kapan lagi kira-kira bisa Ibu rencanakan program kan? Kira-kira kapan lagi? Mungkin sebelum ujian minggu depan. Sebelum belajar mandiri. Oke, terima kasih buat waktunya ya Bu. Semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Sukses untuk belajar terus. Terima kasih ya Bu. Oke. Kok nggak terekam?